Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para calon alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur tahun 2020. Kali ini kita kehadiran Ibu Mardiana MSI yang akan memaparkan dan berdiskusi terkait dengan topik materi pada kesempatan kali ini, yaitu terkait esensi penciptaan manusia sebagai abdun dan khalifah, ibadah mahdoh dan goir mahdoh, metode pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Baik, sebenarnya materi ini cukup menarik ya Bu, karena ini ada kaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi para calon alumni nih teman-teman. Setelah lulus, apa sih yang menjadi ciri khas sebagai alumni UMKT yang terkenal sebagai lulusannya adalah yang memiliki ciri khas Islam, memiliki ciri khas yang islami seperti itu. Baik, telah hadir Ibu Mardiana MSI. Beliau juga salah satu dosen kita di sini di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik Bu, mungkin kita bisa langsung dimulai. Sebenarnya apa sih Bu esensi dari kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini? Mungkin kita tahu, oh kita hidup, lahir di dunia ini, kemudian menjalani proses kehidupan hingga akhir hayat. Tetapi terkadang kita hilang arah atau bingung nih, sebenarnya kita diciptakan untuk apa sih, seperti itu bagi Ibu. Iya, bagus sih pertanyaannya Mbak. Tapi sebelumnya saya buka dulu ya. Silahkan Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan calon alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, selamat akan menjadi bagian dari keluarga besar alumni seperti itu ya. Setelah meninggalkan kampus, mudah-mudahan kalian tetap stay gitu, menjaga nama baik kampus kita tercinta seperti itu. Tadi ada sedikit hal yang menarik ya dari Mbak Ulfa yang telah disampaikan, bahwa sebenarnya apa sih esensi kita hadir di dunia ini gitu. Itu tentu kita nggak lepas dari proses penciptaan manusia itu sendiri gitu. Banyak ayat gitu ya yang menyampaikan bahwa kita itu tuh diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang teori evolusi, jelas ayat Al-Quran membantah tentang manusia itu berasal dari kera, seperti itu ya. Jadi buat alumni semua jangan lagi mau percaya gitu bahwa manusia itu berasal dari kera gitu ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ya, walaqad khalaqnal insana min sulsalin gitu. Ada lagi kata turab ya. Jadi apa sih sulsalin dan turab itu gitu. Ternyata Mbak, sulsalin dan turab itu jenis tanah gitu ya, yang hitam lagi benyek gitu. Apa sih maksudnya? Apakah kira-kira manusia di ujuk-ujuk dibuat gitu, jadi manusia dititipkan roh gitu? Nggak begitu gitu ya. Jadi ternyata gitu, jauh sebelum manusia itu terbentuk Mbak, kalau dalam kajian biologi gitu, sperma itu tidak hanya terdiri dari sel sperma aja gitu, ada unsur saripati di dalamnya gitu. Saripati yang tadi disebut di dalam tanah itu. Ya, saripati yang berasal dalam kandungan tanah gitu ya, yang hari-hari dikonsumsi oleh manusia gitu ya. Jadi tidak dipungkiri lagi gitu bahwa manusia itu menjadi konsumen utama tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi gitu. Jadi itu yang menjadi unsur campuran sel sperma, yang mana sekali memancarkan gitu, dia bisa sampai sekitar 250 sel sperma yang berusaha berenang gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu bisa membayangkan dari 250 sel sperma gitu ya, hanya satu yang nyampe ke sel telur gitu. Nah, satu yang menjadi pemenang gitu ya, Bu, ya? Betul, jadi pemenang gitu ya. Pemenang seperti apa yang dimaksud? Karena ibaratnya itu adalah perlombaan lari gitu ya, perlombaan lari, kompetisi pertama yang kita lakukan sebagai manusia jauh sebelum kita hadir di muka bumi gitu Mbak. Jadi sebenarnya semua kita yang ada di dunia ini adalah pemenang gitu ya Bu? Betul gitu. Jadi kita semua tuh pemenang gitu. Bahkan rekan-rekan mahasiswa gitu ya udah berhasil melewatin tahap ujian skripsi aja itu sudah menjadi pemenang gitu. Nah jadi seperti itu Mbak. Kemudian setelah sampai ke sel telur tadi Mbak ya,
yang diterima oleh sel telur tuh cuma satu, dia membelah menjadi zigot kalau memang ada kasus kembar. Nah ini hasil bincang-bincang dengan dosen maternitas gitu. Jadi kasus kembar itu karena ada pembelahan zigot. Nah ternyata dalam Al-Quran zigot ini diistilahkan sebagai alakoh, sesuatu yang menempel gitu. Nempelnya di dinding rahim gitu. Nah kalau di bahasanya al-alaq itu apa namanya ya, khalaqal insana min alaq. Nah diistilahkan dengan alaq, yaitu sesuatu yang menempel. Nah menempel inilah nanti dia menjadi mudghah. Jadi termasuk fase-fase dari penciptaan itu. Nah itu digambarkan dalam Al-Quran Al-Mu'minun, Mbak, di ayat 14. Itu luar biasa. Habis dia jadi mudghah gitu ya, kemudian dia akan menjadi idam tuh dia tulang belulang yang dibungkus oleh daging-daging gitu. Barulah nanti ditiupkan ruh seperti itu. Ini kan melalui proses yang begitu panjang gitu ya. Dan kemudian kalau kita hadir di muka bumi gitu, tidak mengindahkan proses yang panjang itu, tidak menghayati proses itu, rasanya kita sia-sia gitu. Justru karena kita tidak paham proses itu, akhirnya kita ngambang hidup di dunia gitu. Apa sih sebenarnya kita mau lakukan gitu? Ngalir aja. Kita nggak pernah merasa kita tuh istimewa. Kita nggak pernah merasa kalau kita tuh adalah pemenang. Makanya kita selalu senantiasa menjalani hidup tuh minder. Kemudian kita tidak punya perasaan untuk berkompetisi antar sesama gitu. Jadi seperti itu. Jadi pada hakikatnya kita kembalikan ke Al-Baqarah ayat 30 itu, Mbak. Itqala lil malaikati inni ja'il khalifah. Jadi kita diminta untuk jadi khalifah. Nah, jadi khalifah, pemimpin gitu Bu ya? Ya, jadi begini Mbak, pemimpin itu ya rekan-rekan mahasiswa sekalian, pemimpin yang dimaksud di sini itu tidak ujuk-ujuk Anda menjadi presiden atau kepala negara atau kepala daerah tertentu, Mbak. Saya gitu. jadi wali kota langsung ya, gitu Bu. Tidak hanya sesempit itu memaknai makna khalifah gitu. Kita memanajemen diri dengan baik, Mbak, ya, mengatur waktu dengan baik gitu ya. Kita membuat target orientasi kehidupan yang baik gitu. Hari ini berbeda dengan hari esok, itu kita disebut khalifah bagi diri kita sendiri. Jadi kayak kita itu memimpin diri kita untuk menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kalau seandainya Anda mampu memimpin diri dengan baik gitu ya, selepas Anda lulus, Anda nggak akan kebingungan gitu mau kemana arah tujuan Anda gitu, karena Anda bisa memanajemen diri dengan baik gitu. Anda punya goal untuk jauh lebih baik dari hari ini gitu. Nah itu seperti itu maksud saya. Nanti kemudian Anda mulai masuk fase berumah tangga, jadi khalifah lagi gitu. Bagi kepala siapa? Rumah tangga misalnya, betul. Untuk keluarga gitu Bu ya. Betul. Jadi khalifah bagi keluarga sendiri. Bahkan perempuan demikian gitu. Ya, suami nggak ada, yang jadi pemimpinnya adalah istri, ibu ya gitu. Nah, jadi gitu deh. Ya, jadi memang pada prinsipnya kita paham bahwa sebenarnya setiap kita adalah pemenang, kemudian setiap kita adalah pemimpin. Karena bagi teman-teman calon alumni UMKT juga, jadi ketika lulus nanti bertemu banyak orang, kemudian bagaimana sih pribadi kita ini gitu kan, kemudian bagaimana kita bisa memimpin diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu ya Bu ya esensinya. Kemudian apa sih Bu kaitannya terkait ini Bu, kayak kita menjalankan ibadah, menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari, karena tadi kan kita selain jadi pemimpin, kita juga punya kewajiban untuk ibadah. Terkadang kita sudahlah ibadah yang penting cuma sholat 5 waktu sudah gitu, hanya menggugurkan kewajiban gitu. Bagaimana sih Bu terkait dengan esensi untuk sebagai abdun ini Bu? Iya betul. Jadi seperti ini, manusia yang beriman itu kan adalah manusia yang memahami kehadirannya di muka bumi gitu. Kapan kita memahami kenapa kita hadir di muka bumi ya, kita paham orientasi kita hidup untuk apa gitu, maka kita dianggap makhluk yang beriman. Nah itu konsep sederhananya gitu. Karena di Az-Dzurriyyat disampaikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah gitu. Ini jelas nih gitu ya, nggak diciptakan berarti ini sudah posisinya nih sebagai hamba nih gitu ya, nggak punya otoritas apa-apa gitu, karena sebagai abduh ya, yang diciptakan. Kita punya tuan gitu yang mengatur kita gitu. Ternyata
diaturnya untuk menyembah kepadanya. Nah, itu konsep sederhananya. Jadi dalam Islam itu iman itu adalah wujud realisasi setelah syahadat, realisasi keyakinan kita setelah syahadat. Syahadat setelah kita meyakini, mengimani, kemudian kita realisasikan dalam bentuk ibadah. Iya, dalam bentuk ibadah. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya katakan kalau ibadah itu kan tasdik biqalbi ya, kita benar-benar percaya dengan hati ya, wa iqrarun bil lisan gitu. Kemudian wa amalun bil arkan gitu. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa mengatakan saya Islam, saya sudah beribadah gitu, tapi ternyata hanya di lisan aja gitu, nggak ada wa amalun bil arkannya gitu. Jadi ini masih belum bisa dikatakan sebagai manusia yang paham tentang kehadirannya di dunia gitu. Dia masih bingung gitu, dia hanya bisa paham melalui lisannya saja gitu, dia tidak bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi kita ketika sudah mengimani tidak hanya sekedar mengucapkan gitu ya teman-teman, tidak hanya secara lisan, oh ya saya beribadah, oh ya saya beriman, tapi dilakukan dengan perbuatan gitu. Dengan perbuatan. Jadi ada kaitannya, kapan kita paham kehadiran kita di muka bumi, kita akan dengan sangat mudah mengabdikan diri kepada Allah. Nah, sederhananya seperti itu. Sebenarnya sangat ini ya Bu ya, dalam artian terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Oh, kita pertama harus paham dulu sebenarnya kita diciptakan untuk apa. Proses penciptaan yang begitu panjangnya itu, ternyata kita adalah pemenang, khalifah, pemimpin. Kemudian kita juga punya bisa dibilang kewajiban atau memang tugas kita Bu ya, sebagai abdun, sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah, seperti itu. Betul. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi bahwa sejatinya kan kata ibadah itu sendiri kan dia berasal dari kata abada yu'bidu gitu, abdan ya gitu, fahuwa abidin gitu. Jadi abid itu secara makna artinya adalah hamba, budak. Kasarnya budak. Jadi kita nih budaknya Allah gitu. Jadi kalau ada rekan-rekan mahasiswa atau siapapun yang mengaku Islam gitu, tapi masih berlaku sombong, tidak mau melakukan kegiatan rutinitas ibadah apapun, dia dikatakan bukan hamba gitu. Karena dia mengingkari statusnya dia. Harusnya kan hamba itu ngikut tuannya, ya kan, perintahnya gitu. Padahal Allah ngancam nih, sebenarnya bukan ngancam sih, lebih ke arah pertanyaan yang sifatnya ini reflektif kepada kita. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun gitu ya, fahasibatum annama khalaqnakum abasan. Jadi apakah kalian tuh ngira saya tuh ciptakan kalian tuh untuk bermain-main? Ini pertanyaan reflektif nih, luar biasa nih di dalam untuk merefleksi, oh selama ini kita sudah beribadah dengan baik atau belum, atau hanya sekedar menyombongkan diri, atau hanya sekedar dengan kata-kata bermain dalam ayat tersebut gitu Bu ya. Jadi saya sebenarnya sempat merasa gimana Mbak ya, kok Allah nanyanya kayak gitu sih dalam Quran, dalam ayatnya gitu. Apakah kamu kira saya ciptakan kamu tuh untuk main-main doang gitu loh Mbak, bahasanya dia. Makanya dilanjutkan ya di ayat di kalimat berikutnya ya, wa annakum ilaina la turja'un gitu. Jadi kami menciptakan kamu tuh tidak secara main-main, dan bahwa kamu nantinya itu kelak akan kembali gitu. Kelak kembali kepada kami gitu. Jadi apa yang kita laksanakan di dunia ini semacam transit gitu. Nanti kita balik lagi ke sana, ke Tuhan kita gitu. Jadi ini pertanyaan reflektif. Jadi makanya kita selama jadi abdun nggak boleh kita sombong gitu. Jadi kita diciptakan, harus jelas arah tujuan. Allah yang menciptakan kita, kemudian nanti kita kembali juga kepada Allah. Jadi dalam proses kehidupan di dunia tidak boleh sombong begitu ya teman-teman alumni, kemudian menjalankan ibadah dengan baik, berbuat baik kepada sesama, orang tua, siapapun, seperti itu mungkin Bu ya. Iya, berbuat baik mendatangkan pahala. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik. Jadi kemudian Bu, kan terkait tadi ya pemaparan terkait dengan abdun, terkait dengan penghambaan, ada kaitannya juga dengan ibadah. Nih dalam kehidupan sehari-hari nih Bu, misalnya nih seperti saya bekerja, terus saya niatkan untuk kebaikan, apakah itu juga termasuk ibadah gitu? Misalnya untuk teman-teman calon alumni sebelumnya
mungkin ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun belajar, terus mereka niatkan untuk kebaikan. Nah, itu apakah belajar mereka selama kuliah itu termasuk ibadah atau apa, Bu? Gitu. Iya, jadi kita harus rujuk dulu kembali Mbak kepada esensi niat ya. Niatnya, Bu. Ya? Al-umuru bimaqasidiha, kemudian innamal amalu binniat gitu. Kalau perkara itu diarahkan kepada tujuan yang baik, jatuhnya pada yang baik. Gitu. Karena dalam Islam tuh perkara yang buruk pun asal belum dilaksanakan itu belum jatuh dosa, belum dicatat sebagai dosa. Ya. Tapi kalau niat yang baik gitu, masih rencana tuh udah dicatat ya rekan-rekan mahasiswa gitu. Jadi betapa luas gitu Allah memberi kelonggaran pada kita gitu. Niat baik dicatat, tapi niat buruk belum tentu dicatat. Masya Allah. Jadi ya Masya Allah, luar biasa jadinya kita berislam itu. Namun inti dari itu semua sebenarnya kita harus memahami tentang hakikat ibadah juga gitu, bahwa hakikat ibadah ibadah itu terdiri dari dua sebenarnya gitu ya. Ada ibadah mahdho ya, sama ibadah ghairu mahdho. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ibadah mahdho itu dia erat kaitannya tentang urusan hablu minallah. Oh, jadi hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau pernah saya dengar kayak apa ya, ventrikal apa? Ada hubungan sifatnya gitu vertikal, ada yang horizontal. Nah, gitu kan. Jadi yang kaitannya dengan hablu minallah itu dikaitkan dengan ibadah mahdho. Ya. Ada beberapa prinsip sebenarnya jika kita berbicara tentang ibadah mahdho. Gitu ya. Yang pertama, segala bentuk perkara yang dilaksanakan dalam kegiatan ibadah mahdho itu harus berlandaskan terhadap dalil, harus ada landasan dalil gitu. Quran kah, hadis kah gitu ya. Jadi semua sudah ada aturannya gitu Bu ya, nggak sembarang-sembarang. Saya mau ibadah sesuai mau saya tuh nggak bisa karena ibadah mahdho tuh syarat dan ketentuannya diatur dalam Islam, diatur oleh Allah langsung gitu. Kemudian nanti yang kedua, tata cara pelaksanaan ibadahnya itu harus mengikuti polanya Rasulullah. Nggak bisa kita mau pakai gaya kita sendiri gitu. Sholat gitu, ada perintahnya di Al-Quran, tapi pakai gaya kita sendiri, nah itu aneh gitu ya. Jadi semua sudah ada tuntunannya dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu Bu ya. Ya, itu prinsip yang kedua Mbak. Prinsip yang kedua ya Bu ya. Kemudian yang ketiga ya, ibadah mahdho itu lebih ke arah suprarasional ya. Rekan-rekan mahasiswa mungkin agak asing. Suprarasional itu maksudnya gini, tidak bisa kita logikakan dengan akal pikiran kita gitu, karena banyak sekali perkara-perkara dalam ibadah mahdho itu yang tidak semuanya bisa kita interpretasikan pakai akal logika gitu. Seumpamanya keberadaan malaikat gitu ya, malaikat pencatat amal baik, amal buruk, ada di sisi kiri dan kanan manusia, betul ya? Nah, jumlahnya 2. Bayangkan manusia di muka bumi ada berapa gitu. Jadi nggak bisa dipikirkan secara logika. Kita tidak memiliki kemampuan untuk itu begitu Bu. Iya. Karena ibadah mahdho ini bukan ranah tolak ukurnya adalah logika, maksudnya gitu. Jadi tidak bisa apa-apa itu harus dianalogikan. Keberadaan Tuhan Allah gitu, nggak bisa malaikat kita interpretasikan dengan logika kita seperti itu. Jadi dia benar-benar di ranah wahyu. Kapan wahyu mengatakan A, maka itu yang kita yakini sebagai kebenaran. Jadi harus sesuai dengan itu. Itu ibadah mahdho gitu ya. Karena apakah akal nggak dipakai gitu. Itu tadi yang saya sempat katakan. Jadi dia nanti akal itu dia untuk meninterpretasikan wahyunya. Nah, memahami wahyu dengan akal. Nah, itu sederhananya seperti itu gitu. Nanti yang keempat, asas dari ibadah mahdho ini ketaatan. Ya, jadi kapan Anda bisa menjalankan ibadah mahdho dengan baik? Kalau Anda taat. Nah, itu kuncinya. Seperti itu, Mbak. Jadi itu terkait dengan poin-poin penting pada ibadah mahdho. Kemudian yang ghairu mahdho nih, Bu. Ghairu mahdho. Kalau ghairu mahdho itu lebih ke arah hablum minanas. Tadi contoh Mbak, mungkin kita kasih contoh juga dulu ya ibadah mahdho ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin ya, ibadah mahdho itu sering kita jumpai gitu, sholat, zakat, haji, ya, puasa. Dimana ibadah ini itu sudah diatur oleh Allah syarat dan rukunnya jelas gitu ya. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdho ya. Jadi perkara yang diada-adakan di luar dari apa yang diatur syarat dan rukunnya barulah disebut dengan bid'ah. Begitu. Jadi sering tuh Bu saya dengar juga bid'ah, terus apa sih bid'ah gitu. Ternyata yang di luar dari
ketentuan atau tuntunan ya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ghairu maghdu itu lebih ke arah yang hablum minan nas. Tidak hanya ke hablum minallah gitu ya. Jadi asasnya dia tidak mesti berpula kepada tingkah laku Rasulullah. Dia tidak membutuhkan dalil di dalamnya. Kalaupun memang ada dalil yang mengatakannya, nggak masalah gitu. Tidak ada pun juga nggak masalah. Karena prinsip dari ibadah ghairu maghdu ini adalah asas kemanfaatan. Kapan perbuatan kita bermanfaat, dia jatuhnya ibadah, tapi yang ghairu maghdu. Nah, kembali seperti pertanyaannya Mbak yang di awal, berarti jadi kayak Mbak saya bekerja dengan ikhlas, kuliah gitu ya, rekan-rekan mahasiswa belajar dengan tekun gitu, itu masuk perkara ibadah, tapi yang ghairu maghdu. Kalau rekan-rekan mahasiswa nggak punya duit, mau sedekah gitu ya, mau zakat gitu, nggak ada duit, ya sudah, kerjakan perkara ibadah yang ghairu maghdu, ya seperti senyum ya. Tabassumuka fi wajhi li akhika sedekah. Jadi bingung nggak ada duit nih rekan-rekan mahasiswa, nggak punya duit mau sedekah kemana-mana, sepanjang jalan Anda boleh senyum aja gitu. Jadi jatuhnya sedekah. Memiliki kebermanfaatan begitu ya Bu. Gitu, memindahkan duri di jalanan gitu, itu kan jadi perkara bernilai ringan. Kebaikan kemudian bisa juga bernilai ibadah. Nah itu ghairu maghdu. Jadi cukup itu. Banyak sekali ya Bu ya untuk ghairu maghdu ini, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman alumni di rumah nih atau dalam nanti bakal bekerja bertemu banyak orang, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ibadah ghairu maghdu ini dengan baik seperti itu. Kemudian Bu, ini kan tadi sudah ibadah maghdu, ghairu maghdu, kemudian ada yang topik ketiga nih Bu, terkait metodologi pendekatan dalam Islam seperti bayani, burhani, irfani. Mungkin di sini teman-teman calon alumni mungkin ada yang beberapa sudah pernah mendengar atau mungkin juga ada yang belum pernah mendengar. Terus apa sih kaitannya terhadap pembahasan kita sebelumnya seperti pada ibadah, esensi penciptaan manusia, seperti itu? Ya, jadi sebenarnya ini pembahasannya berat Mbak. Ini Syekh nih harusnya yang bahas nih. Tapi saya coba semampu saya ya, saya berlindung pada Allah dari kekurangan ilmu saya. Setidaknya seperti ini, dalam kita menjalankan praktek peribadatan, kalau kita memahami 3 metode ini, kita tuh gampang jadinya memahami dari mana sih Islam itu mengambil sumber ilmu pengetahuan itu gitu. Karena kita akan berbicara nanti di ranah epistemologi gitu ya. Kalau kita berbicara masalah epistemologi kan itu nanti erat kaitannya dari mana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Nah, seperti itu. Begitu juga dalam Islam nanti dari mana hukum suatu hal dalam perkara Islam itu diperoleh ya gitu. Jadi ada 3 dia jenisnya gitu Mbak. Ada burhani, ada bayani, ada irfani. Nah, seperti itu. Nah, ini disampaikan oleh Abid Al-Jabiri ya, tahun 1936 Masehi gitu. Jadi beliau tuh luar biasa rekan-rekan mahasiswa. Beliau mempunyai proyek nalar episteme yang luar biasa. Beliau yang mencetuskan hadirnya 3 metodologi pendekatan dalam Islam ini deh, burhani, bayani, dan irfani. Jadi Abid Al-Jabiri ini menggagas proyek nalar episteme ini sebagai bentuk kecintaan terhadap ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi kalau dia bayani itu lebih ke arah bagaimana kita memahami sebuah ilmu melalui pendekatan nas. Jadi dia nas oriented banget ya. Kekuasaan tertinggi terhadap sesuatu itu berasal dari nas. Seperti itu. Makanya pendekatan bayan ini menganalisis teks ya. Jadi tekstual gitu ya. Tekstual oriented. Akal tuh sebagai penjustifikasi apa yang kita temukan dalam nas. Nah, kayak gitu intinya. Akal. Jadi tetap tekstual oriented, baru akal yang mengklarifikasi, menjustifikasi, mendukung. Gitu ya, Misalnya metode kias. Nah, ini kan ranahnya bayani nih. Kias itu kita menganalogi. Seumpamanya ada air kurma gitu, rendaman air kurma gitu ya. Apakah hukumnya kalau diminum dia haram gitu? Sama dengan homer gitu. Nah, maka pendekatan bayani ini sangat dibutuhkan gitu, karena nanti akan yang dilihat adalah ilatnya gitu ya. Ilatnya, karena ini kan ada nasnya nih bahwa yang menyebabkan
mabuk itu diharamkan ya. Ya. Nah, ternyata meminum air kurma, rendaman perasan kurma itu ternyata memabukkan dengan kadar dosis yang tinggi gitu seumpamanya ya. Iya. Sehingga ditemukanlah ilatnya, persamaan titiknya gitu. Homer memabukkan, ini juga memabukkan gitu. Makanya dihukumilah dia sebagai hal yang haram untuk diminum. Nah, itu contoh sederhana gitu terhadap metode bayani. Dia explain, dia menjelaskan terhadap nas Al-Qur'an. Kemudian burhani. Ya, burhani, kalau burhani itu lebih ke ranah logika gitu. Jadi bagaimana menghasilkan pengetahuan itu melalui prinsip logika. Jadi apa-apa yang bisa dicerna itu harus melalui pertimbangan logika. Kalau tidak bisa dipertimbangkan logika, nggak akan diambil sebagai hukum. Jadi secara akal gitu Bu ya. Jadi seperti itu. Dia unggul terhadap logika, cara berpikir ya. Cara berpikir. Kalau irfani itu lebih ke arah intuisi, Mbak. Intuisi itu gerak hati. Kapan intuisi qalb mengatakan itu tidak benar gitu ya, itu tidak baik, maka itu tidak bisa dijadikan hukum gitu, pertimbangan untuk mencari sebuah hukum. Jadi sederhananya seperti itu terhadap pendekatan, 3 metodologi pendekatan ini gitu. Jadi sudah cukup ini Bu ya, apa dalam Islam tuh semua sudah tertata dan semua sudah diatur Bu ya, kayak terkait dengan metodologi pendekatan Islam ini gitu kan. Ada bayani, burhani, dan irfani. Baik Bu, ini karena waktunya sudah mepet banget, sebenarnya banyak ya urusan ini, nggak cukup beberapa menit begitu Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih Bu, sebelum ditutup nih Bu, pesan untuk calon-calon alumni terkait dengan kita dalam beribadah seperti itu Bu? Iya, jadi untuk rekan-rekan calon alumni UMKT, pesan saya cuman satu gitu ya. Setiap urusan yang kita laksanakan di muka bumi ini selalu libatkan Allah. Libatkan Allah gitu. Keberhasilan apapun yang kita miliki gitu ya, tanpa melibatkan Allah itu sebenarnya bentuk istidraj. Jadi kita hanya dimegah-megahkan di dunia fana ini gitu. Padahal sebenarnya kita sedang diuji gitu. Jadi makanya Anda keterima pekerjaan yang bagus, lepas dari sini, maka Anda tetap libatkan Allah dengan cara bersyukur, apapun bentuknya gitu. Anda belum dapat, maka silakan Anda introspeksi diri, mungkin ibadahnya kurang baik gitu ya, atau mungkin pengaplikasian keilmuan yang diberikan pada saat jadi mahasiswa di UMKT belum diterapkan dengan baik gitu. Jadi butuh introspeksi lebih lanjut gitu. Jadi sudah libatkan Allah. Ya baik Bu, sangat jelas pemaparan terkait topik materi hari ini Bu ya. Sayang sekali Bu, kita harus berpisah. Jadi pemaparan yang sangat silakan Bu, yang cukup mendalam gitu. Saya harap teman-teman calon alumni UMKT tahun 2020 ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mardiana sudah meluangkan waktunya hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.